sum-sumnya masih penuh. Tapi yang muda itu penyakitan. Itu kakinya sum-sumnya mesti gak penuh. Betul, betul. Kurangnya diambil, tangkap, potong kakinya. Tuh. Hai pemirsa, kita kembali bertemu di Kelenteng Chuan Kiong Lasem. Kelenteng Chuan Kiong Lasem adalah kuil pemujaan Dewi Maju atau Tiansang Sengmu, salah satu yang tertua di Indonesia. Keberadaannya diperkirakan sekitar tahun 1500 Masehi. Setelah mengalami beberapa kali restorasi, akhirnya pada tahun 1900, kelenteng ini memperoleh bentuknya seperti sekarang ini. Sebagai tempat pemujaan dan pusat kegiatan sosial, kelenteng banyak memiliki hiasan seperti mural dan simbol yang menggambarkan doa dan harapan. Mural-mural di Kelenteng Chuan Kiong dilukis pada tahun 1901. Segera setelah pemugaran selesai, diprakarsai oleh pemuka masyarakat Tionghoa Lasem, antara lain Lim Hong Hun, seorang pengusaha terkemuka pada masa itu. Lukisan dinding ini merupakan peninggalan budaya yang tinggi nilainya serta terlengkap di antara kelenteng-kelenteng di Jawa. Menjadi tanggung jawab kita selaku pewaris untuk bersama menjaga warisan budaya leluhur serta meresapi arti yang terkandung di dalamnya. Nah pemirsa, kali ini Bapak Kwa Tong Hai, pemerhati budaya Tionghoa di Lasem, akan menceritakan mengenai mural sejarah Cina pada masa dahulu yang berada di Kelenteng Chuan Kiong. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya supaya kita selalu bisa kasih pemirsa cerita-cerita mengenai sejarah Lasem. Anda sekarang memasuki Kelenteng Chuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa yang memuja Dewi Pelindung untuk para pengelola di tengah laut adalah Dewi Macu. Dewi Macu itu terkenalnya di kalangan rakyat adalah sebagai Tiansang Sengmu atau Ibu Suri dari langit yang merupakan Dewi Pelindung lautan yang sangat populer. Dewa ini sangat populer sekali. Banyak kelenteng-kelenteng terutama di pesisir utara Jawa itu banyak yang khusus kelenteng-kelenteng yang memuja Dewi Macu ini. Karena di ruang utama kelenteng di sini, dan kemudian kita melihat di tempat di tengah itu ada tempat pemujaannya Dewi Macu di situ. Di situ ada altar Dewi Macu yang biasa dipuja, dan di kiri kanannya adalah Dewa Pelindung Kota dan Dewa Bumi. Dan gambar-gambar yang di samping-sampingnya ini biasanya adalah gambar dari dewa-dewa dan atau tokoh-tokoh sejarah yang banyak ada di dalam sejarah-sejarah Cina. Nah, seperti misalnya ini ada gambar dua manusia, yang satu yang berwarna merah dan berwarna hijau. Ini adalah diceritakan sebagai dua orang setan, dua orang iblis yang ditaklukkan oleh Dewi Macu, kemudian menjadi pengawalnya. Sehingga di dalam gambar-gambar patung Dewi Macu atau lukisan biasanya mesti ditampilkan dengan didampingi oleh dua orang pengawalnya ini. Di ruang dalam kelenteng biasanya dihiasi oleh lukisan-lukisan atau simbol-simbol yang melambangkan doa-doa pengharapan untuk umat dan juga tokoh-tokoh sejarah dan ajaran-ajaran yang menyiratkan bakti dan ajaran moral-moral etika yang lain. Di sini kita melihat gambar-gambar yang ada di Kelenteng Chuan Kiong ini yang di dalam sebelah kiri kita, itu kita lihat ini adalah cerita dari kisah sejarah dari Romance of the Three Kingdom atau cerita Samkok di sini. Di kiri kanan itu Samkok. Terdiri dari berapa gambar itu? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 gambar. Dari itu menceritakan permulaan episode pertama sampai terakhir dengan singkat.
Kemudian yang atas itu adalah tokoh-tokoh dari cerita legenda, cerita Hong Sin, yang gambarnya secara lengkap akan dibawa kita ke ruang depan. Inilah, kita tidak tahu persis kelenteng ini dibangun kapan. Yang kita ketahui bahwa di dalam dokumen-dokumen yang ada di negeri Belanda, yang pada waktu merestorasi kota Asem pada abad ke-15, kelenteng itu sudah ada. Jadi diperkirakan permulaan kelenteng ini ada kira-kira pada permulaan abad ke-15. Dan yang kita ada di kelenteng adalah pemugaran, prasasti yang menunjukkan pemugaran. Di sini ditunjukkan nama-nama dari siapa-siapa yang menyumbangkan uang, jumlahnya berapa, dan tahunnya itu berapa. Nah, ini tahunnya adalah 1838, dan penyumbangnya itu, ketua panitianya itu adalah terdiri dari kapiten, pada itu kapiten titular, pemimpin masyarakat Tionghoa pada waktu itu dikasih jabatan militer sama pemerintah Belanda. Ini kapiten Lim Tiangling. Nah, terus yang sebelah sana itu adalah juga prasasti yang merupakan peringatan untuk pemugaran yang lebih baru, yang terakhir pada waktu itu tertulis 1901. Jadi itu merupakan pemugaran yang terakhir. Bersamaan dengan itu dibangun, digambar juga di ruangan yang depan ini, melukiskan cerita penganugerahan malaikat atau cerita Hong Sin. Cerita terus ya. Salah satu adegan di dalam cerita itu digambarkan bagaimana pada waktu tokoh-tokoh tiga agama pada waktu itu juga terlibat di dalam pertempuran. Nah, mereka menggunakan masing-masing menggunakan kekuatan ilmu gaib untuk saling mengalahkan sesamanya. Nah, seperti ini disebutkan pahlawan ini dia mempunyai keahlian, keajaiban, dia itu bisa menyemprotkan sinar putih dari mulutnya, lawan-lawannya jatuh semua. Nah, kemudian ini ada juga raja, ini gambarnya tidak begitu terang. Raja itu sudah begitu gilanya, dia karena ingin menyenangkan permaisurinya itu, yang jahat itu. Pada waktu musim dingin, itu melihat seorang orang tua dan seorang muda sedang berjalan di atas salju. Terus mereka bertaruh, kok bisa? Itu yang tua itu jalannya kok masih kuat, tapi yang muda itu kok jalannya kok tertatih-tatih, jalan di atas itu kenapa? Yang selirnya bilang gini, yang tua itu masih sehat, kakinya sumsumnya masih penuh, tapi yang muda itu penyakitan, itu kakinya sumsumnya masih gak penuh. Betul. Orangnya diambil, tangkap, potong kakinya untuk dilihat. Nah, wah muji dia, wah bagus, betul. Nah, terus dia bilang, masalah gitu gampang. Aku juga bisa melihat di dalam kandungan wanita itu anaknya perempuan apa laki-laki. Masa benar? Coba. Terus mereka mengawalnya suruh nangkep berapa wanita itu, suruh bedah perutnya untuk melihat betul enggak itunya. Nah, itu di dalam itu ada ceritakan ini wanita yang sedang dibelah perutnya sama orang laki-laki, dipotong kakinya, itu cerita situ. Berarti zaman dulu langsung praktek ya? Iya, itu cuma untuk kesenangan aja. Cuma itu sebetulnya peristiwa itu ada, tapi tidak di dalam cerita ini. Dalam cerita ini sama dalangnya itu ditambahi supaya kelihatan lebih ramai, dimasukkan dalam kejadian ini gitu loh. Ya belum tentu si kaisar itu berbuat seperti itu sebetulnya. Cuma dalam sejarah memang ada raja yang gila begitu, di dalam sejarah Tiongkok itu ada. Nah kemudian akhirnya kerajaannya mulai runtuh, pasukan musuhnya sudah mulai mengepung kan. Pas pertempuran terakhir dengan bantuan para siluman. Nah, akhirnya sudah sampai di sini itu sudah terkepung di istana. Musuhnya ini sudah mengumumkan 10 dosa kaisar ini. 10 dosanya, itu sudah istananya terkepung. Terus selirnya yang jahat tadi itu melarikan diri, ditangkap sama dewa yang dulu menyuruhnya. Kenapa kamu
Ini kita akan melaksanakan perintah kamu untuk katanya untuk mengacau biar kaisar ini cepat runtuh kerajaannya. Ya, tapi kami tidak menyuruh kamu untuk membasmi jiwa, mengorbankan jiwa manusia, dia bilang gitu. Terus akhirnya simpan-simpannya ditangkap dari hukum mati. Nah, terus pas sesudah pertempuran itu selesai, kaisarnya yang jahat ini membunuh diri dengan membakar diri, kerajaannya runtuh, ganti dinasti. Dinasti Zhou berdiri, kemudian ini episode terakhir, orang-orang yang gugur di dalam pertempuran itu dilantik jadi para dewa. Nah, di sini dilantik jadi para dewa. Sini, dan orang-orang yang berjasa, pangeran-pangeran yang berjasa dilantik, diberi tanah, diberi apa, jadi kayak adipati setempat begitulah. Nah, itu mulai dari kerajaan Zhou itu, dinasti Zhou itu berdiri dengan menggunakan memakai sistem feodalisme, di mana semua keluarganya, sanak keluarganya itu diberi tanah, diberi daerah untuk menjadi raja-raja muda di situ. Nah, di sini nanti bibitnya perpecahan kerajaan di sini juga. Mereka akan daerah-daerah itu makin kuat sendiri-sendiri, kerajaan utamanya makin lemah. Mereka nggak mau bayar pajak ke tengah. Mereka memperkuat kerajaan sendiri, masih bertempur sendiri. Kerajaan pusatnya lemah, akhirnya runtuhkan sama sekali. Mereka berdiri sendiri, kerajaannya pecah lagi. Nah, itulah. Nah, hasil kerajaannya runtuhnya kayak juga di situ juga. Nah, itu sejarah dari dinasti Shang sama dinasti Zhou berdirinya pada kira-kira abad sampai akhirnya abad kedua sebelum Masehi. Yang di dalam adegan pertempuran itu banyak dicampuri cerita-cerita khayal-khayal tentang pertempuran dewa-dewa. Nah, ini inti ceritanya itu di situ. Oke, sudah dulu. Kaisar itu salim sekali. Itu dia menuruti kehendak selirnya itu pura-pura sakit dia. Bisa disembuhkan hanya dengan jantung seorang yang mulia. Nah, terus tanya, siapa di antara menteri-menteri itu yang punya jantung mulia itu? Namanya Menteri Pikan. Pikan ternyata pamannya raja itu sendiri. Ya sudah, Menteri Pikan diminta, kamu untuk sebagai kesetiaanmu dan negara, ini kamu jantungmu diminta untuk penyembuhan sakit permaisuri. Kan? Ya udah, memang begitu, memang kehendak kerajaan begitu, ya sudah. Terus dia jantungnya itu dibelah, serahkan. Nah, tapi meninggal, dia diserahkan. Meninggal. Terus pada waktu itu dia sudah mendapat pesan dari si orang tua yang suka mancing itu, dalam keadaan begini, kamu membawa surat jimat ini di tangan kamu, sehingga kamu kalau ada apa-apa kamu pakai di badanmu. Sehingga dia pada waktu dibelah itu nggak keluar darahnya, nggak mati dia. Tapi silmanya tahu, wah ini nggak mati, berarti caraku masih belum betul, dicegat dia, lari dicegat, pura-pura jadi seorang wanita yang jual sayur kubis itu. Sayur kubis itu namanya dalam bahasa Jawa sayur tanpa jantung. Nah, peristiwa itu menteri itu dibunuh itu memang ada peristiwanya sendiri sebetulnya. Entah sebetulnya dalam cerita itu gambarnya jantungnya diambil dan lain-lain itu memang ada. Cuma kemudian sesudah dia itu mati, keturunan-keturunannya juga akan dibunuh oleh Sekasa. Biasanya dulu kalau membunuh seseorang itu mungkin dengan akar-akarnya dibunuh semua sekeluarganya. Dia takut kalau anak-anaknya nanti dikejar, lari semua, keluarganya itu lari semua ke suatu tempat, di sana dia ganti nama, ganti marga dan lain-lain. Dan sini itu leluhurnya marga Lim. Kalau orang-orang ada yang bermarga Lim, itu leluhurnya dari si menteri ini. Nah, jantungnya dibunuh tuh. Nah, dari situ dia ke satu tempat ganti marga, jadi marga ini marga Lim. Yang di Indonesia asal marga Lim memang dari situ. Itu antara lain yang ada ceritanya di situ. Nah, itu yang Daigong itu memanggil roh arwah-arwah yang orangnya meninggal itu, terus dilantik menjadi dewa-dewa. Ada yang dewa bencana, dewa penyakit, dewa apa itu dilantik semua. Mendapat kesulitan semua arwah-arwahnya itu. Di panggung namanya ini panggung pengaruh gerahan malaikat. Nah, dalam itu kemudian saya ringkas menjadi satu buku di sini dengan dasarnya dari yang gambar-gambar yang ada. Saya ringkas dalam cerita dalam buku ini, dan bab-bab yang kurang saya lengkapi dengan mengambil
gambar-gambar dari cerita bergambar yang sedang ada sekarang. Nah, gambar ini terakhir ada tulisannya bahwa dibuat oleh pada tahun 30 ini tidak 25 tambah 75 tambah 1901. Iya, Tahun berapa? 1901. Dan penyumbang-penyumbangnya ada, kapiten siapa itu namanya Noikbun. Nah, situ yang nyumbang gambar ini, dan tiap-tiap gambar di sini ada nama-nama penyumbang. Ini ada nama-namanya penyumbang. Jadi mungkin kalau ada salah pengunjung yang mungkin bekas anak cucu dari orang-orang lama di Lasem sini, mungkin bisa melihat warisan-warisan nenek moyangnya yang ada di sini. Pada peninggalan ya, seperti kemarin Menteri LK Pangestu datang kemari, dia ternyata saya menemukan bahwa salah satu leluhurnya yang pernah tinggal di Lasem pernah menyumbang gambar di sini. Nah, itu gambarnya yang itu. Nah, ini gambar yang ada atas itu, gambar yang ini. Ini dari keluarganya Maria LK Pangestu. Ini gambar dua. Ya, familianya di Lasem. Yang atas. Ya, nggak kelihatan. Itu dari Maria LK Pangestu. Dan ini juga ada mungkin kalau yang nama-namanya dari itu apa, dari seperti yang dibuat pada pemugaran terakhir, yaitu yang bertahun 1900, bersamaan dan kemudian dihias dengan hiasan-hiasan lukisan-lukisan itu. Di sini panitia pembangunan ini adalah Kapten Lim Suan Liat, dan ini Ko Chiang Bi dan lain-lain ini. Nah, di sini tetap juga Mbah Buyut dari Pak Rudi ada di sini, namanya Wiyugiap itu di sini ada. Jam ini kalau mbah saya itu di sini. Ini ada. Kelenteng itu selesai dibangun, banyak pejabat-pejabat setempat, yang pemuka-pemuka masyarakat itu yang pernah merasa mendapat hasil atau mendapat kebaikan dari kelenteng ini, banyak memberikan sumbangan berupa sair-sair pujian yang memuji kebesaran atau rezeki yang diberikan oleh Dewi Macu, dan diberi tahun ini berapa oleh anak-anaknya, namanya siapa, dan itu tahun berapa dia menyumbang ini. Dan ini merupakan sair-sair pujian untuk Dewi Macu itu. Yang di tengah itu ada namanya Sumur Langit. Sumur Langit itu biasanya ruangan terbuka yang bisa udara itu lepas ke atas. Ini melambangkan, menggambarkan gimana? Kalau kita berdoa itu altar untuk langit atau Tuhan di situ, dan kita kalau berdoa di situ asap itu bisa langsung keluar, langsung berhubungan dengan yang di atas. Itu lewat Sumur Langit itu itu altar untuk Tuhan Allah di situ. Nah, itu altarnya di situ. Jadi ini fungsinya di naga itu dilambangkan, dulunya itu kan sebagai lambang bisa memanggil hujan. Dulu orang-orang kan negaranya itu negara agraris, orang-orang banyak sembahyang itu kepada Dewa Naga itu agar diberi hujan, agar datang hujan. Nah, biasanya di tempat-tempat lain taruh seperti itu agar kelenteng itu nggak bisa terlepas dari bahaya kebakaran. Nah, bahaya kebakaran berarti nggak sampai terbakar gitu, karena ada unsur-unsurnya air di situ. Gambar-gambar ini disebutkan naga hijau dan macan putih. Itu kalau kita masuk ke kelenteng sebetulnya itu harus ceritanya itu dari pintu sebelah paling kanan ya. Masuk pintu
naga, keluarnya itu harus dari sana. Masuk pintu naga, keluar pintu harimau. Dan pintu tengah itu hanya dibuka pada waktu ada arak-arakan dewi-dewinya itu diarak keluar. Ya, hari-hari biasanya tertutup. Zaman dulu itu gitu-gitu. Untuk itu adalah para arhat yang mempunyai kekuatan besar untuk melindungi kelenteng-kelenteng itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk memikul beban yang berat dari hidung bangunan ini. Itu yang jaga itu orang-orang, istilahnya orang-orang Kebiri. Kasim ini Kasim gambarnya Kasim. Karena memang itu jaga permaisuri. Nah, ini saya jaga Kasim, istananya ini. Tandu-tandu ini adalah tandu-tandu ada replika dari tandu-tandu kerajaan yang biasanya dipakai untuk keluarga-keluarga kerajaan apabila dia mengadakan peninjauan di luar istana. Dewi Maju ini dianggap sebagai dewi tertinggi dan dianggap sebagai permaisuri langit, sehingga dia harus mendapat kehormatan dibikinkan tandu seperti ini yang begitu indah. Dan tandu ini sebetulnya yang tengah itu adalah tandu yang paling kuno, dan yang tiga lainnya ini ada tindu duplikat yang buatan orang-orang sekarang, itu di tengah yang paling kuno. Yang ya sekira mungkin sudah sekitar 500-an tahun mungkin itu yang atas di tengah. Buku ini saya tulis untuk memenuhi kebutuhan dari para wisata di kelenteng ini, kan banyak orang yang tidak tahu apa yang tergambar di kiri kanan kelenteng itu menceritakan seperti apa. Itu ada cerita fungsen atau penganugerahan malaikat. Ya, ini yang tadi saya ceritakan ini adalah menceritakan runtuhnya kerajaan dinasti Shang yang ditambah dengan peperangan dewa-dewa antara dua aliran sampai mengakibatkan semua, kemudian para dewa-dewa itu yang gugur dalam pertempuran dilantik menjadi dewa, mana judulnya penganugerahan malaikat. Semoga nanti, dan di buku-buku itu gambar-gambar itu tercatat ada nama-nama penyumbang dari dulu orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakat pada waktu dulu tercatat di sini, sehingga merupakan suatu dokumentasi bahwa nanti siapa-siapa keturunannya yang mau mencari leluhurnya bisa mencari jejak di sini. Nah, itulah harapan saya. Cerita Fengsen adalah sebuah hasil karya pada awal dinasti Ming karya Su Xiongling yang mengisahkan peperangan antara kaum bangsawan Zhou Barat melawan dinasti Shang. Gambar di dinding ruang depan kelenteng ini dibuat pada tahun Guangxu ke-26 atau 1901 Masehi, merupakan tahap akhir pemugaran. Seluruhnya terdiri dari 100 gambar, dengan membawa judul persis sama dengan 100 bab yang ada dalam novel aslinya. Ya pemirsa, sampai di sini dulu kisah Fengsen, penganugerahan malaikat dari kelenteng Cuankyon. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa stay tune terus di Tiongkok Kecil Heritage Lesson.